Nasib buruk dan tragis menyertai Cina. Tanpa pesawat menuju pertandingan melawan Indonesia. Apakah ini menjadi pertanda buruk bagi timnas Cina? Simak analisis mendalam tentang konsekuensi dari situasi ini. Alhamdulillah, timnas Indonesia ceria dan percaya diri. Dapatkah mereka mengalahkan Bahrain? Simak bagaimana mentalitas positif bisa menjadi senjata ampuh di lapangan. Dragan Talajic peringatkan pertahanan rapat dan kuat timnas senior Indonesia bisa menjadi masalah besar untuk Bahrain. Simak analisis mendalam tentang bagaimana timnas Indonesia bisa mengubah permainan. Percaya diri. Ivar Jenner ungkap alasan kenapa timnas Indonesia bisa taklukkan Bahrain. Apa yang membuat Jenner optimis? Temukan analisis mendalamnya di sini. Dari Jepang ke Indonesia, Bahrain siap mengalihkan amarah setelah kekalahan memalukan dari Jepang. Lihat bagaimana tim ini berusaha bangkit dan apa yang mereka rencanakan untuk laga selanjutnya. Mes Hilgers, kami siap berjuang. Timnas Indonesia harus tunjukkan kekuatan melawan Bahrain. Apa yang membuat Hilgers sangat yakin timnas dapat meraih hasil positif? Maarten Paes 3 transit dan proses penyembuhan hingga tangan penuh jarum akupuntur penyembuhan cedera untuk meraih impian di Bahrain. Ikuti perjalanan mengharukan kiper ini menuju pertandingan yang menentukan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Nasib buruk dan tragis menyertai Cina. Tanpa pesawat menuju pertandingan melawan Indonesia. Apakah ini menjadi pertanda buruk bagi timnas Cina? Simak analisis mendalam tentang konsekuensi dari situasi ini. Berita bahagia untuk timnas Indonesia, peluang emas di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam beberapa hari ke depan, skuad Merah Putih akan berhadapan dengan dua lawan tangguh, Bahrain dan Cina. Pertandingan pertama akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 sebelum melanjutkan perjalanan ke Qingdao untuk melawan Cina. Meski harus bertindak sebagai tim tamu, ada kabar baik untuk timnas Indonesia. Anak-anak asuh Shin Tae-yong datang dengan semangat yang membara setelah meraih dua hasil imbang berharga melawan Arab Saudi dan Australia. Sebaliknya, nasib Cina sedang tidak baik. Mereka menderita dua kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi, dan kini mereka pun dihadapkan pada masalah lain. Dilaporkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Cina (CFA) tidak memberikan izin untuk menyewa pesawat charter bagi tim mereka. Masyarakat lokal menganggap tim nasional telah terlalu dimanjakan dengan fasilitas yang tidak sebanding dengan hasil yang diraih. Meskipun CFA sebelumnya berencana menyewakan pesawat dan menyediakan koki pribadi untuk menjaga kondisi pemain, performa buruk mereka membuat keputusan ini batal. Sebagai akibatnya, timnas Cina harus melakukan perjalanan ke Australia dengan pesawat komersial yang memakan waktu hingga 24 jam. Hal ini bisa berdampak pada kondisi fisik dan mental para pemain saat mereka bersiap menghadapi timnas Indonesia. Dalam konteks ini, timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan situasi dan meneruskan momentum positif. Dengan performa solid dan dukungan penuh dari penggemar, kemenangan di dua laga mendatang sangat mungkin terwujud.
Mari dukung Timnas Indonesia untuk meraih hasil terbaik dan mencetak sejarah baru. Semangat Merah Putih! Alhamdulillah, Timnas Indonesia ceria dan percaya diri. Dapatkah mereka mengalahkan Bahrain? Simak bagaimana mentalitas positif bisa menjadi senjata ampuh di lapangan. Semangat Timnas Indonesia menjelang pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia dalam kondisi prima menjelang laga penting di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam beberapa hari ke depan, para penggemar sepak bola tanah air akan merasakan degup jantung yang semakin kencang karena Garuda akan melanjutkan perjuangan mereka. Anak asuh Sintayong siap menghadapi dua laga krusial, dimulai dengan tantangan melawan Timnas Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Saat ini sebagian besar skuad sudah berkumpul di negeri Mutiara Teluk Persia dengan 11 pemain yang berkarier di liga lokal berangkat lebih awal pada 6 Oktober 2024. Mereka diikuti oleh pemain yang bermain di luar negeri termasuk Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner yang sudah terlihat hadir dan siap beraksi. Latihan perdana di Bahrain berlangsung lancar dan kiper Hernando Ari Sutaryadi menyampaikan bahwa suasana tim sangat ceria. Perasaan positif ini mencerminkan kesiapan mereka untuk menghadapi pertandingan yang akan datang. Hernando menambahkan bahwa latihan berlangsung ringan, sebuah keputusan yang didukung oleh pelatih Sintayong yang menginginkan para pemain untuk cukup istirahat setelah perjalanan panjang. Dengan semangat yang menggebu dan dukungan penuh dari penggemar, Timnas Indonesia siap menampilkan performa terbaik. Mari kita dukung Garuda untuk meraih hasil maksimal di laga melawan Bahrain dan terus melangkah maju dalam kualifikasi ini. Semangat Merah Putih! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Dragan Talajic peringatkan pertahanan rapat dan kuat Timnas senior Indonesia bisa menjadi masalah besar untuk Bahrain. Simak analisis mendalam tentang bagaimana Timnas Indonesia bisa mengubah permainan. Pelatih Bahrain Dragan Talajic angkat bicara soal taktik yang diusung oleh Timnas Indonesia sebagai lawannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada Kamis (10 Oktober 2024) di Bahrain National Stadium, Rifah. Bahrain kini berambisi untuk mengantongi hasil positif usai kalah telak dari Jepang di kandang sendiri bulan lalu. Bahrain kalah telak 0-5 pada laga tersebut. Laga lawan Timnas Indonesia jadi momen yang tepat bagi Bahrain untuk segera bangkit. Namun Timnas Indonesia saat ini tidak sama seperti saat mereka hajar 10-0 satu dekade silam. Timnas Indonesia kini dipenuhi banyak pemain yang tampil di berbagai negara. Skuad asuhan Sintayong juga berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Dragan Talajic memuji pertahanan kuat yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Pertahanan kuat dianggap Talajic dapat membantu skuad Garuda hanya kebobolan 1 gol saja. Indonesia memiliki lini pertahanan yang bagus, ujar Talajic dilansir bolasport.com dari GDN Online. Mereka bermain lawan Arab Saudi dan Australia, dan hanya kebobolan 1 gol lanjutnya.
Pelatih asal Kroasia tersebut juga mewaspadai ancaman timnas Indonesia dari serangan balik. Transisi dan serangan balik mereka juga sangat bagus, ujar Dragan. Kami harus menjaga hal tersebut. Dan karena hal tersebut dalam kurung serangan balik timnas Indonesia, kami harus lebih bersabar, lebih fokus dan kami harus menunggu kesempatan itu tiba, lanjutnya. Dragan Talajic meminta anak asuhnya lebih berkonsentrasi terhadap permainan tim. Pelatih asal Kroasia tersebut meminta anak asuhnya untuk bersabar. Dirinya menargetkan kemenangan berapapun skornya. Kami harus berkonsentrasi dari menit pertama hingga terakhir, ujar Talajic. Percaya diri, Ivar Jenner ungkap alasan kenapa timnas Indonesia bisa taklukkan Bahrain. Apa yang membuat Jenner optimis? Temukan analisis mendalamnya di sini. Kabar bahagia untuk timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi menjelang laga penting melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan bertanding di Bahrain National Stadium, Rifah, pada 10 Oktober 2024 sebelum melanjutkan pertempuran melawan Cina di Qingdao pada 15 Oktober. Setelah tiba di Bahrain, skuad asuhan Shin Tae-yong langsung melaksanakan latihan perdana di Hamatown Youth and Sports Ground. Meskipun beberapa pemain masih dalam perjalanan, semangat tim tetap terjaga dan fokus utama mereka adalah pemulihan setelah perjalanan panjang. Ivar Jenner bersama rekan-rekannya sangat antusias dalam persiapan menghadapi Bahrain. Dalam sebuah unggahan di Instagram resmi Timnas Indonesia, Ivar menyatakan keyakinannya untuk meraih kemenangan. Kami sedang bersiap untuk pertandingan melawan Bahrain dan kami akan menang. Ayo, kita Garuda, serunya dengan semangat. Pemain lain seperti Tom Haye juga menunjukkan optimisme. Dia mengatakan sejauh ini baik-baik saja. Senang berada di sini. Ini menjadi bukti bahwa atmosfer positif menyelimuti tim menciptakan rasa persatuan dan motivasi yang kuat. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan pelatih Shin Tae-yong, target kemenangan jelas menjadi harapan bersama. Timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik dan para pemain bertekad untuk membanggakan tanah air. Mari kita dukung mereka dengan sepenuh hati dalam perjuangan di pentas internasional. Ayo Garuda! I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Dari Jepang ke Indonesia, Bahrain siap mengalihkan amarah setelah kekalahan memalukan dari Jepang. Lihat bagaimana tim ini berusaha bangkit dan apa yang mereka rencanakan untuk laga selanjutnya. Kesiapan tim Bahrain menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Penyerang veteran Bahrain Ismail Abdul Latif berbicara mengenai persiapan timnya menjelang pertemuan dengan timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium, Rifah. Meskipun Bahrain datang dari kekalahan telak 0-5 melawan Jepang, Ismail menegaskan bahwa timnya telah move on dari hasil buruk tersebut. Kami telah melupakan kekalahan dari Jepang, ujar Ismail kepada GDN Online.
Sekarang kami di sini dengan semangat yang baik dan bertekad untuk bangkit. Mantan kapten tim ini menekankan pentingnya fokus dan mental positif untuk menghadapi laga melawan tim Merah Putih. Timnas Indonesia sendiri memiliki modal positif setelah meraih 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Meski demikian, Ismail mengingatkan bahwa setiap pertandingan adalah tantangan tersendiri. Kami tahu ini tidak akan mudah, katanya, menambahkan bahwa laga ini memerlukan persiapan ekstra. Ismail yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Bahrain dengan 48 gol, percaya bahwa timnya mampu meraih hasil yang baik. Kami bermain sangat baik melawan Australia dan berharap bisa tampil maksimal menghadapi Indonesia, ujarnya. Dengan semangat yang tinggi, Bahrain bersiap untuk memberikan perlawanan terbaiknya. Kami sudah siap untuk itu, tutup Ismail menunjukkan keyakinannya akan kebangkitan tim. Semua mata kini tertuju pada laga yang menjanjikan pertarungan sengit antara kedua tim. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mes Hilgers, kami siap berjuang. Timnas Indonesia harus tunjukkan kekuatan melawan Bahrain. Apa yang membuat Hilgers sangat yakin timnas dapat meraih hasil positif? Simak pandangannya. Mes Hilgers menyongsong laga timnas Indonesia melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga melawan Bahrain bakal digelar di Bahrain National Stadium Kamis (10 Oktober 2024. Mes Hilgers menjadi salah satu di antara 27 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Bersama Eliano Reijnders, bek FC Twente itu menjadi 2 nama baru. Jika ia dimainkan melawan Bahrain, itu akan menjadi debut Mes Hilgers di timnas Indonesia. Mes Hilgers mengungkapkan antusiasinya untuk membela timnas Indonesia pada unggahan Instagramnya pada Senin (7 Oktober 2024 siang. Satu bab dijeda, bab lainnya dimulai, tulis Mes Hilgers. #KitaGaruda, #Nationalduty. Mes Hilgers baru saja menyelesaikan pertandingan bersama FC Twente melawan Feyenoord di Eredivisie pada Minggu (6 Oktober 2024. Ia bermain sebagai starter dan bermain penuh. Akan tetapi FC Twente harus menelan kekalahan dari Feyenoord dengan skor 1-2. Sementara itu, skuad timnas Indonesia sudah berada di Bahrain. Pada sesi latihan, belum semua pemain berkumpul. Dalam hari ini ataupun besok, semuanya akan bisa berkumpul, kata Shin Tae-yong. Kecuali Maarten Paes yang agak terlambat. Karena dari semalam kami melakukan perjalanan cukup panjang, jadi untuk hari pertama ini, kami fokus kepada pemulihan kondisi fisik. Besok kita mulai masuk ke sesi latihan taktik, ujarnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Maarten Paes 3 transit dan proses penyembuhan hingga tangan penuh jarum akupuntur penyembuhan cedera untuk meraih impian di Bahrain. Ikuti perjalanan mengharukan kiper ini menuju pertandingan yang menentukan. Perjuangan kiper timnas Indonesia Maarten Paes menuju Bahrain. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes menunjukkan dedikasi luar biasa menjelang laga penting melawan Bahrain.
Usai pertandingan antara Portland Timbers dan FC Dallas pada 7 Oktober 2024, Maarten langsung terbang ke Bahrain. Perjalanan ini tidak mudah karena ia harus melalui 3 kali transit sebelum tiba di tujuan. Perjalanan dimulai dari Portland ke Dallas, lalu melanjutkan transit di Dubai, Uni Emirat Arab sebelum akhirnya mendarat di Bahrain. Diperkirakan Maarten tiba di negara Asia Barat tersebut pada dini hari 8 Oktober 2024 waktu Indonesia Barat. Selain tantangan transit yang melelahkan, Maarten juga berjuang pulih dari cedera pergelangan tangan yang dideritanya beberapa hari sebelumnya. Cedera itu terjadi menjelang laga FC Dallas melawan San Jose Earthquakes pada 3 Oktober. Meskipun telah berlatih kembali pada 5 Oktober, pelatih FC Dallas, Peter Luccin, memilih untuk tidak mempertaruhkan kondisi Maarten saat timnya bertanding melawan Portland Timbers. Dalam unggahan di Instagram, Maarten membagikan momen saat tangannya mendapatkan perawatan akupunktur, berharap segera bugar dan siap tempur untuk timnas Indonesia. Kehadiran Maarten sangat krusial bagi skuad Merah Putih yang tengah memburu poin penuh dalam pertandingan melawan Bahrain. Sebelumnya, ia tampil gemilang di 2 laga awal grup C, di mana ia dinyatakan sebagai man of the match saat melawan Arab Saudi dan Australia. Dengan semangat juang dan tekadnya, Maarten Paes siap memberikan yang terbaik untuk timnas, membuktikan bahwa kerja keras dan komitmen tak akan sia-sia. Mari dukung timnas Indonesia meraih kemenangan.